kita mau doa pembuka. Yuk ambil sikapnya. Sudah? Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi. Mari masuk, mari masuk. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa memimpin, melindungi kami di dalam sepanjang 1 minggu ini. Kami masih sehat, masih boleh bermain, masih boleh belajar. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kembali kami beribadah, kami melaksanakan sekolah minggu. Biarpun kami di rumah, kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita, karena semua ini adalah berkat dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dengan sukacita, dengan hikmat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati guru-guru kami yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita ayat hafalan adik-adik, kita masih bernyanyi ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit yuk, jangan ada yang duduk. Pinter. Oke, kita bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Ayo semangat adik-adik.
adik-adik, sekarang sampailah kita pada ayat hafalan kita. Di mana ya Kak ayat hafalannya? Oh iya, Lukas 14 ayat 11. Yuk adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Yuk semuanya. Lukas itu dalam perjanjian baru. Yuk, udah? Baik, sama-sama ikuti kakak ya. Nah, dikatakan begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yuk, kakak udah hafal loh. Ayo, kakak usah buka lagi bukunya. Nah, tadi hafalan kita dalam Lukas 14 ayat 11. Yuk, sebab barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Paten kan? Yuk adik-adik, coba hafal, nanti barangkali ada kuisnya. Nanti dengar apa firman daripada khotbah kita hari ini. Oke adik-adik, kita ulang lagi. Udah sip ya, Paten, dah. Oke adik-adik, tadi kita sudah ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya. Jangan disembunyikan Alkitabnya ya. Harus di depan kita Alkitab kita. Oke, kita bernyanyi. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Kejadian. Iya. Oke, dari perjanjian lama sayang ya. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayo. Kita baca saja sampai ayat 9 ya. Kalau yang belum bisa membaca, didengarkan kakaknya membaca. Yo. Judulnya Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata
dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, baik, selamat hari Minggu adik-adik. Ayo yang kelas Bethlehem, selamat hari Minggu. Kelas Nazaret, selamat hari Minggu. Kelas remaja Marguru, selamat hari Minggu. Semangat. Nah, karena kakak lihat ada kurang semangatnya. Baik, mengapa kita harus bersemangat? Karena Tuhan masih memberikan kita sampai hari ini sehat, kuat, dan ceria. Oke, nah tema kita adalah mengenai Menara Babel, tapi dari kakak tema kita ada kesombongan, ya. Nah, kita berbicara tentang Menara Babel. Sewaktu air bah telah selesai, maka manusia bertambah banyak dan bertambah banyak. Nah, bahasa mereka satu, katakan tadi logatnya pun sama. Lalu mereka dikatakan mendirikan sebuah kota. Nah, memang Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan kepandaian kepada manusia supaya manusia itu bisa mempermudah kehidupannya. Nah, Tuhan berikan pengetahuan sehingga manusia itu tahu membuat batu bata. Nah, sehingga mereka boleh membangun kota. Tetapi mereka berencana membangun kota, membangun menara, tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta campur tangan Tuhan. Dan mereka mau mendirikan menara itu hanya untuk memuaskan dirinya saja, untuk keinginan mereka saja, supaya mereka bisa bersatu, supaya mereka bisa dikenang. Nah, boleh dikatakan mereka itu mau menonjolkan keinginannya, menonjolkan kehebatannya. Padahal pengetahuan mereka itu, kepandaian mereka itu berasal dari Tuhan. Seharusnya bagaimana, Kak? Seharusnya kalaupun mereka mau membuat kota, mendirikan menara, mereka harusnya bertanya kepada Tuhan, apakah hal yang mau mereka lakukan itu baik di mata Tuhan? Dan kalaupun mereka mendirikan kota juga, itu semua mereka lakukan sebenarnya haruslah untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan begitu baik memberikan mereka pengetahuan. Tetapi mereka tidak. Mereka hanya mau menunjukkan keinginannya bahwa mereka bisa.
mereka mau mendirikan menara itu sampai menjulang ke langit. Pernah nggak adik-adik melihat menara? Wah, menara itu pasti tinggi ya. Nah, ada pernah dengar menara Eiffel? Di Prancis kan? Iya, tinggi, cantik. Ternyata zaman dahulu saja pun sudah ada pengetahuan manusia untuk mendirikan menara. Tapi yang salah adalah mereka mendirikannya tidak atas izin Tuhan. Oke. Akibatnya adik-adik, Tuhan melihat. Wah, Tuhan tahu. Yang di hati manusia saja Tuhan tahu. Oh, ini nampaknya manusia ini mau menyombongkan diri. Pastilah mereka nanti kalau diteruskan, wah, akan bisa mereka tidak lagi peduli kepada Tuhan. Lalu Tuhan sedikit saja dibuat sudah membuat mereka gagal, yaitu dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Bagaimana mengacaukan bahasa mereka? Ya, yang dulunya satu bahasa ambil pasir, ada yang ambil batu karena sudah saling tidak mengerti. Ambil air, ada yang mengambil batu. Wah, akhirnya pekerjaan mereka tidak terselesaikan. Gagallah mereka di dalam mendirikan kota, mendirikan menara tersebut. Oleh karena itu, adik-adikku, apa yang harus kita lakukan ya? Itu tadi, mendirikan menara Babel itu adalah simbol kesombongan, ya, keangkuhan, kecongkakan. Ada tertulis loh di Yakobus 4 ayat 6b, Tuhan menentang orang yang congkak. Tadi juga ya hafalan kita kan, Tuhan tidak senang melihat orang yang congkak, yang sombong. Tapi Tuhan senang melihat orang yang rendah hati. Nah, oleh karena itu adik-adikku juga semuanya, mungkin ada yang sudah pandai dalam pengetahuan di sekolah, gak apa-apa, gak salah. Ada yang pandai menggambar, gak salah. Ada yang pandai main bola, bagus itu. Ada yang pandai bahasa Inggris, hebat itu. Tapi biarlah semuanya itu kita gunakan untuk kebaikan. Dan kita selalu bersyukur bahwa kepandaian kita itu berasal dari Tuhan. Jadi kita gunakan untuk hal yang baik, untuk membangun, untuk membuat orang lain juga senang. Tidak justru kita pandai, jadi kita gunakan kepandaian kita itu untuk membodohi orang, untuk mengejek orang. Jangan ya. Semuanya itu, kepandaian kita itu, kehebatan kita, kekuatan kita, kita gunakan semua untuk kebaikan orang lain, untuk juga memuliakan Tuhan. Katakan kan ada lagunya, hidup ini harus menjadi berkat, ya. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, semua anak sekolah minggu, jangan ada yang sombong ya. Sombong itu tidak baik. Kakak ada cerita, yaitu tentang katak yang sombong, ya. Bagaimana Kak kataknya? Wah, di sebuah kolam dikatakan ada beberapa kata. Tapi dari antara kata-kata yang ada di sana, ada seekor yang lebih besar. Si Gombal namanya. Tiap hari dia kerjanya hanya mengejek yang lain karena dia merasa dia lebih kuat. Nah, mungkin dia juga mengganggu yang lain. Nah, suatu kali dia pergi ke rumput-rumput untuk bermain. Ternyata di sana ada seekor anak lembu juga lagi makan rumput. Wah, si lembu ini dengan tidak sengaja menyenggol si katak. Wah, si katak marah. Wah, kok bisa-bisanya berani-beraninya dia menyenggol aku? Aku kan hebat, aku kan besar. Wah, dia pulang ke tempatnya dengan sudah terengah-engah karena berlari, melompat dengan sekuat tenaga.
Lalu dia menceritakan bahwa dia tadi bertemu dengan makhluk yang besar dan ingin mengganggu. Lalu ada di situ bernama si Gepeng. Oh, bukan mengganggu. Itu namanya lembu. Dia tidak mengganggu kamu. Aku bisanya melawan dia, kata si Gombal. Aku bisa membesarkan perutku seperti ini. Wah, si Gombal mulai menarik napas, menahan napas, sehingga perutnya mulai besar. Wah, datang yang lain, iya lagi kuat. Wah, semakin dipuji-puji si Gombal membesarkan perutnya sampai sebesar-besarnya. Ternyata si Gombal kecapean dan lemas sendiri. Akhirnya dia tergeletak. Wah, akhirnya si Gepeng menasihati dia, Gombal, kamu itu sombong. Tidak boleh begitu, walaupun kamu lebih besar dari kami, tapi bukan berarti kamu yang menjadi berkuasa. Masih ada loh di luar sana yang lebih besar dari kita. Oleh karena itu, kita harus tetap rendah hati. Di luar kita masih ada yang lebih dari kita. Maka kita harus tetap bersyukur dengan keberadaan kita. Jangan ada yang sombong satu dengan yang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu juga, anak remaja, mungkin ada yang merasa dirinya cantik. Tidak salah cantik, tapi biarlah kecantikannya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti mau pamer-pamer. Mungkin ada yang punya handphone yang baru, baik digunakan juga handphone itu untuk belajar, bukan hanya menonton hal yang kurang baik. Mungkin ada di antara adik-adik yang kecil ini sudah pandai bernyanyi. Biarlah dia bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang sombong ya adik-adik ya. Tuhan tidak senang melihat orang yang sombong. Tapi yang bagaimana? Yang rendah hati, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak yang selalu mau dibimbing, diajari oleh firman Tuhan. Baik di rumah, tetap mau dibimbing, diajari oleh orang tua. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Karena anak yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi lebih sukses. Oke. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tolong kami menjadi anak-anak yang rendah hati. Apapun kelebihan kami Tuhan, kami gunakan itu untuk kebaikan dan untuk memuliakan Tuhan. Tambah-tambahkan kepada kami hikmat yang dari Tuhan untuk terus mengembangkan kemampuan kami, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kepandaian kami itu juga boleh kami berikan, boleh kami tunjukkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang minggu ini, berkati juga orang tua kami, berkati guru-guru kami. Walaupun kami masih beribadah di rumah, masih belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati kami dan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rup mahita maka tahun tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami aseto rangganuk seng boy dalanon nami salakah natorsa dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Ya, tugasnya sayang, kelas TK sampai kelas 1 menyanyikan kasih dengan gerakan ya. Tadi sudah dibuat Kak Winda dan kawan-kawan. Kelas 2 sampai kelas 4
ayat hafalan. Nah, tadi udah tahu kan tertulis di mana kan? Kelas Nazaret menjawab pertanyaan. Iya. Apa yang salah ketika manusia mendirikan menara Babel? Apa yang salah? Emangnya tidak boleh? Nah, ya, jelaskan ya. Kelas remaja, bacakan dan videokan ketika kamu membaca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dengan intonasi yang benar. Mudah kan? Ya, membaca saja dengan intonasi yang benar ya. Oke, kirim ke grup WA orang tua sekolah minggu. Selamat